perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam sehat untuk Indonesia, salam gotong royong untuk kita semua. Kalau kita itu dipercaya oleh Tuhan melalui rakyat untuk menjadi pejabat, entah itu bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, menteri, kepala instansi atau lain sebagainya, maka seharusnya itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kepercayaan itu harus kita pakai, kita gunakan sepenuhnya untuk melayani Tuhan kepada makhluk ciptaannya, yaitu rakyat yang memilih kita untuk menjabat di dalam setiap instansi yang kebetulan kita duduk sebagai pemimpin atau bekerja di situ. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum tertarik dengan pidato Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pada tanggal 18 Juni 2020, di mana Pak Jokowi mengatakan dengan tegas, tolong perasaan kita harus sama di dalam rumah Indonesia. Perasaan untuk apa? Perasaan untuk melayani rakyat. Ini disampaikan di dalam kabinet berupa perintah kepada seluruh pembantunya, menteri-menteri di setiap lembaga, untuk apa? Untuk benar-benar melayani masyarakat. Bahkan Presiden dengan secara tegas mengatakan reputasi politiknya dipertaruhkan untuk negara, untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap kepala daerah, setiap anggota DPR RI, setiap menteri, setiap kepala lembaga, harusnya kita bekerja untuk melayani rakyat. Pak Jokowi menyinggung, akan membuat perpu, akan membuat perpres. Untuk apa? Agar setiap kepala-kepala, agar setiap menteri, agar setiap bupati, wali kota, gubernur berani untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang apa? Kebijakan yang mampu mensejahterakan rakyat. Kebijakan untuk melayani masyarakat dalam segala bidang. Tetapi kita juga tahu, biasanya kalau orang itu sudah dipilih jadi bupati, dipilih jadi wali kota, dipilih jadi gubernur, dipilih jadi anggota DPR, baik di kota, kabupaten, provinsi, bahkan DPR RI, termasuk dipilih menjadi menteri, atau kepala instansi, kepala lembaga. Mereka kemudian hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Dan kemudian yang dilakukan apa? Berusaha untuk mempertahankan agar jabatannya jangan sampai lepas, tetapi kalau bisa jabatannya naik. Maka kalau Presiden Jokowi kemarin sudah mengatakan bahwa untuk mensejahterakan rakyat, untuk melayani masyarakat, Presiden akan mengeluarkan perpu, akan mengeluarkan perpres, agar setiap menteri, setiap bupati, setiap wali kota, setiap kepala lembaga atau apapun berani untuk mengambil keputusan untuk melayani masyarakat, maka perpu atau perpres yang harus dikeluarkan adalah yang memberikan sanksi hukum pidana kepada setiap bupati, setiap wali kota, anggota DPR, baik dari kota sampai dengan yang ada di pusat, kepada menteri, kepada kepala dinas, instansi, kalau mereka menjabat dan kemudian tidak menggunakan jabatannya untuk melaksanakan aturan atau membuat aturan, kemudian aturan itu dilaksanakan untuk melayani rakyat, maka mereka harus diberikan sanksi pidana. Kenapa demikian? Supaya mereka itu bekerja untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri di dalam mengelola keuangan negara, di dalam mengelola kewenangan yang diberikan, diamanatkan, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sampai peraturan-peraturan yang ke bawah. Sanksi hukum pidana sangat penting segera dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga apa? Sehingga semua pimpinan yang ada di rumah Indonesia ini benar-benar menjalankan jabatannya, membuat aturan-aturan dan regulasi dalam rangka melayani rakyat. Kalau tidak ada sanksi hukum kepada mereka, maka jabatan itu akan dipergunakan seenaknya sendiri. Marilah kita
duduk bersama, membangun Indonesia, mendengarkan apa yang diinginkan oleh Presiden Republik Indonesia. Itu adalah keinginan seorang negarawan, sama seperti Indonesia dimerdekakan oleh para founding fathers. Perasaan yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perasaan. Perasaan itu apa? Perasaan untuk melayani 270 juta rakyat Indonesia. Dari rakyat yang paling lemah sampai rakyat yang paling kuat. Dari rakyat yang paling miskin sampai rakyat yang paling kaya. Marilah kita melayani Indonesia dengan amanat Pancasila, sehingga cita-cita Pancasila berupa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat dilaksanakan. Dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling tua mendapatkan tempat yang sama di rumah Indonesia yang kita cintai. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, salam Indonesia sehat. Jangan lupa selalu gotong royong di rumah Indonesia. Rumah Pancasila. Doa untuk bangsa